Salam dan berkat Tuhan bagi Anda, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Roh Kudus telah memimpin Anda ke video ini hari ini, karena Bapa Surgawi yang penuh kasih ingin mengungkapkan kebenaran luar biasa bahwa Ia telah mengunjungi Anda secara pribadi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita sering merindukan bukti nyata akan kehadirannya dalam hidup kita, mendambakan tanda jelas bahwa Ia berjalan bersama kita melalui setiap ujian dan kemenangan. Berbahagialah, karena Alkitab berjanji dalam Yakobus 4:8, dekatilah Tuhan, dan Ia akan mendekati kamu. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 10 tanda kuat bahwa Tuhan sendiri telah datang kepadamu, melimpahkan kasih, anugerah, dan campur tangan ilahinya, melalui kebenaran Alkitab yang menerangi dan bisikan lembut Roh Kudus. Anda akan mengenali sidik jari Tuhan yang tak terbantahkan dalam hidup Anda. Semoga roh Anda berkobar dengan keyakinan tak tergoyahkan bahwa Bapa Surgawi adalah Tuhan yang mengunjungi anak-anaknya secara pribadi. Ia berkenan mengungkapkan dirinya kepadamu, membimbing langkahmu, dan mengubah hidupmu dengan sentuhannya yang lembut. Bantulah kami menyebarkan pesan yang mengubah hidup ini kepada mereka yang mungkin sangat merindukan pertemuan pribadi dengan Tuhan yang hidup dengan cara menyukai, mengomentari, dan berlangganan saluran kami. Dukungan Anda memungkinkan kami untuk terus memproklamasikan realitas, mengagumkan dari keterlibatan intim Tuhan dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati Anda dengan limpah dan memenuhi hati Anda dengan kepastian tak tergoyahkan bahwa Ia benar-benar telah mengunjungi Anda. Anaknya yang dikasihi. Tanda pertama, damai yang tak terjelaskan. Sahabat terkasih, pernahkah Anda berada di tengah badai kehidupan, menghadapi ujian dan kesengsaraan yang tampak tak teratasi? Namun, di tengah kekacauan, sebuah fenomena luar biasa terjadi. Damai yang tak terjelaskan menyapu dirimu, menyelimuti seluruh keberadaanmu. Damai ini, yang melampaui segala pemahaman, adalah tanda kuat bahwa Tuhan benar-benar telah mengunjungi Anda. Dalam Filipi 4-7, Rasul Paulus menulis, "Dan damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Ayat ini berbicara tentang anugerah damai luar biasa yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya sepanjang hidup mereka. Ketika Anda berada di pusat badai, berjuang melawan angin kesulitan, damai Tuhan bertindak sebagai perisai, melindungi hati dan pikiran Anda dari ketakutan, kecemasan, dan keputusasaan. Ini adalah damai yang tidak dapat dipahami dunia, karena tidak berasal dari keadaan eksternal, tetapi dari kehadiran Tuhan di dalam diri Anda. Damai yang tak terjelaskan ini adalah bukti kasih dan perhatian Tuhan yang tak pernah goyah terhadap Anda. Ini adalah pengingat bahwa Ia tidak meninggalkan Anda di saat Anda membutuhkan, tetapi ada di sisi Anda, memegang tangan Anda, dan membimbing Anda melalui kegelapan. Bahkan ketika dunia di sekitar Anda kacau, Anda dapat beristirahat dalam keyakinan bahwa Tuhan memegang kendali dan Ia memiliki rencana untuk hidup Anda. Damai Tuhan bukan sekadar rasa tenang, melainkan keyakinan mendalam bahwa segalanya akan berhasil untuk kebaikan Anda sesuai dengan tujuannya. Ini adalah damai yang memungkinkan Anda menghadapi setiap hari dengan percaya diri, tahu bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan Anda, pertolongan yang selalu hadir di masa kesusahan. Ketika Anda mengalami damai yang tak terjelaskan ini, itu adalah indikasi jelas bahwa Tuhan telah mengunjungi Anda, bahwa Ia telah menyentuh hidup Anda secara mendalam. Ini adalah tanda kemurahannya dan keinginannya untuk menghibur Anda, meyakinkan Anda bahwa Ia selalu bersama Anda, bahkan hingga akhir zaman. Jadi, sahabat terkasih, jika Anda mendapati diri Anda diselimuti oleh rasa damai yang tak dapat dijelaskan ini, bahkan di tengah perjuangan hidup, bersukacitalah, karena ini adalah bukti bahwa Tuhan alam semesta telah memilih untuk menunjukkan kehadirannya kepadamu. Rangkuloh damai ini, biarkan itu menjaga hati dan pikiranmu, dan percayalah kepada Dia yang memberikannya dengan bebas. Ingat,
Damai Tuhan tidak bergantung pada keadaan Anda. Itu adalah anugerah yang mengalir dari kasih dan anugerahnya. Saat Anda terus berjalan bersamanya, semoga damainya menjadi teman setia Anda, pengingat akan kesetiaannya, dan sumber kekuatan untuk perjalanan di depan. Berbahagialah, karena Tuhan bersamamu, dan damainya akan menopangmu melalui setiap ujian dan kesengsaraan. Biarkan damai yang tak terjelaskan ini menjadi mercusuar harapan, membimbingmu semakin dekat ke hati Tuhan. Tempat sukacita dan ketenangan sejati dapat ditemukan. Tanda kedua, kepekaan rohani yang meningkat. Ketika Tuhan mengunjungi Anda, salah satu perubahan mendalam yang mungkin Anda alami adalah kepekaan rohani yang meningkat. Seolah-olah tabir telah diangkat dari mata rohanimu, memberimu kemampuan tajam untuk membedakan antara kebenaran dan penipuan. Ini bukan wawasan biasa, melainkan anugerah ilahi dari Roh Kudus yang kini berdiam dalam dirimu. Dengan kepekaan ini, Anda mulai melihat dunia melalui mata Tuhan. Kebohongan dan setengah kebenaran yang pernah mengaburkan penilaianmu kini tampak jelas. Kamu bisa merasakan ketika ada sesuatu yang salah. Meskipun tersembunyi di balik lapisan kebenaran yang tipis, kepekaan ini bertindak sebagai kompas rohani, membimbingmu melalui kompleksitas hidup, dan membantumu membuat keputusan yang selaras dengan kehendak sempurna Tuhan. Kamu tidak lagi mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain atau tipu daya musuh. Jiwamu selaras dengan suara kebenaran, suara Tuhan sendiri. Saat kamu menghabiskan waktu dalam doa dan mendalami firman-Nya, kepekaan ini semakin kuat. Kamu belayar menguji setiap roh, setiap akharan, setiap nasihat terhadap kebijaksanaan tak terbantahkan dari Alkitab. Dengan kepekaan rohani yang meningkat, kamu menjalani hidup dengan kebijaksanaan baru yang hanya bisa berasal dari atas. Kamu menghadapi tantangan dan keputusan dengan pikiran jernih dan hati yang selaras dengan tujuan Tuhan. Bahkan di tengah kesulitan atau kebingungan, kamu memiliki keyakinan tak tergoyahkan bahwa Tuhan sedang memimpinmu di jalan yang benar. Anugerah kepekaan ini bukan hanya untuk keuntunganmu sendiri, tetapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Saat kamu bertumbuh dalam kemampuan membedakan kebenaran dari kesalahan, kamu menjadi mercusuar terang di dunia yang penuh dengan kegelapan rohani. Kata-kata dan tindakanmu membawa bobot kebijaksanaan ilahi, menarik orang lain ke kaki Yesus. Jadi, jika kamu mendapati dirimu memiliki kemampuan meningkat untuk membedakan hal-hal rohani, bersukacitalah. Ini adalah tanda jelas bahwa Tuhan telah mengunjungi Anda dan sedang bekerja dengan kuat dalam hidupmu. Rangkullah anugerah ini, peliharalah melalui doa dan pembelajaran firman Tuhan, dan saksikan bagaimana Ia menggunakannya untuk memengaruhi kehidupan demi kerajaan-Nya. Dengan kepekaan rohani yang meningkat, kamu diperlengkapi untuk berjalan dalam kepenuhan rencana Tuhan untuk hidupmu dan memimpin orang lain ke terang mulia kebenaran-Nya. Tanda ketiga, dahaga akan kebenaran yang tak terpadamkan. Saudara-saudari terkasih, ketika Tuhan mengunjungi Anda, salah satu tanda paling mendalam adalah dahaga akan kebenaran yang tak terpadamkan, yang menguasai seluruh keberadaanmu. Ini adalah perasaan yang hanya bisa digambarkan sebagai keinginan mendalam untuk menjalani hidup yang menyenangkan Tuhan dalam segala hal. Bayangkan seekor rusa di padang belantara, kelelahan dan kering, dengan putus asa mencari air untuk memuaskan dahaganya, seperti yang diungkapkan pemazmur dalam Mazmur 42:1. Seperti rusa yang merindukan sungai-sungai air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ya Tuhan, inilah jenis dahaga yang menguasaimu ketika Tuhan benar-benar menyentuh hidupmu. Kamu mendapati dirimu merindukan untuk berjalan dalam integritas, menjalani hidup yang tak bercelah. Tidak lagi puas hanya dengan rutinitas atau sekadar berbicara tentang iman. Kamu didorong oleh kelaparan tak terpuaskan untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan mengikuti perintah-Nya lebih erat. Keinginan akan kebenaran ini meresap ke setiap aspek hidupmu. Kamu mulai memeriksa pikiran, kata-kata, dan tindakanmu, membandingkannya dengan terang firman Tuhan. Kamu mulai bertanya pada diri sendiri, apakah pikiran ini menyenangkan Tuhan? Apakah kata-kata ini membangun dan mengangkat? Apakah tindakan ini memuliakan nama-Nya?
kamu menjadi sangat sadar akan area dalam hidupmu yang tidak memenuhi standar Tuhan, dan kamu dipenuhi oleh ketidakpuasan suci, kamu tidak lagi bisa mentolerir dosa yang pernah menawanmu, dan kamu bersedia melakukan apapun untuk membebaskan diri dari cengkeramannya. Tetapi dahaga akan kebenaran ini bukan beban atau tugas. Sebaliknya, ini adalah sumber sukacita dan kepuasan besar. Saat kamu mengejar Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatanmu, kamu menemukan damai dan tujuan yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Kamu mendapati dirimu bersukacita dalam kehadirannya, menghargai firman-Nya, dan mengalami kehidupan berlimpah yang Yesus janjikan kepada mereka yang mengikutinya. Tentu saja, berjalan dalam kebenaran tidak selalu mudah. Ada saat-saat ketika kamu tersandung dan jatuh, ketika kamu tergoda untuk mengorbankan keyakinanmu atau memilih jalan yang mudah. Tetapi bahkan di momen-momen itu, dahaga akan kebenaran yang Tuhan tanamkan dalam dirimu tidak akan membiarkanmu beristirahat sampai kamu memperbaiki semuanya. Kamu akan mendapati dirimu datang di hadapan Tuhan dengan pertobatan yang rendah hati, mencari pengampunannya dan kekuatannya untuk terus maju. Kamu akan mengelilingi dirimu dengan saudara-saudari seiman yang dapat mendorongmu dan meminta pertanggungjawaban, dan kamu akan tetap memusatkan pandanganmu pada Yesus, pencipta dan penyempurna imanmu. Tahu bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikanmu. Jadi, jika kamu mendapati dirimu dipenuhi oleh dahaga akan kebenaran yang tak terpadamkan, sahabatku, bersukacitalah, karena ini adalah tanda pasti bahwa Tuhan telah mengunjungi Anda dan sedang bekerja dalam hidupmu. Rangkullah kelaparan suci ini, dan biarkan itu mendorongmu maju dalam perjalananmu bersama Kristus. Ketahuilah bahwa saat kamu mencari dahulu kerajaan-Nya dan kebenaran-Nya, semua ini akan ditambahkan kepadamu. Tanda keempat, kekuatan supernatural di saat kelemahan. Saudara-saudari terkasih, salah satu tanda paling luar biasa bahwa Tuhan telah mengunjungi Anda adalah kekuatan supernatural yang Anda alami di momen-momen kelemahan. Kekuatan ini, yang hanya bisa dikaitkan dengan campur tangan ilahi, adalah bukti kasih dan kesetiaan Tuhan yang tak pernah goyah terhadap anak-anak-Nya. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12-9 berbagi kebenaran mendalam yang telah beresonansi dengan orang percaya sepanjang zaman. Tetapi ia berkata kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus tinggal di atasku." Ayat ini mengingatkan kita bahwa ketika kita paling lemah, kekuatan Tuhan bersinar melalui kita dengan paling cemerlang. Ada saat-saat dalam hidup kita ketika kita menghadapi rintangan yang tampak tak dapat diatasi. Ketika tantangan di depan kita terlihat terlalu besar untuk diatasi. Di momen-momen ini, kita mungkin merasa tak berdaya, lelah, dan siap menyerah. Tetapi juga di momen-momen ini, kekuatan supernatural Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Ketika kamu berada di tengah badai, berjuang melawan gelombang kesulitan, dan tiba-tiba mengalami kekuatan yang kamu tahu bukan milikmu sendiri, kamu bisa yakin bahwa Tuhan bersamamu. Kekuatan ini memungkinkanmu untuk berdiri teguh, bertahan, dan mengatasi rintangan yang pernah tampak mustahil. Ini adalah kekuatan yang menentang pemahaman manusia. Kekuatan yang hanya bisa dijelaskan oleh kehadiran dan kuasa Roh Kudus dalam dirimu. Kekuatan ilahi ini memungkinkanmu menanggung kesulitan dengan anugerah, menghadapi ujian dengan iman yang tak goyah, dan mencapai prestasi yang tidak pernah kamu pikir mungkin. Mungkin kamu menghadapi krisis kesehatan, dan dokter memberikan prognosis buruk. Tetapi, saat kamu berdoa dan bersandar pada kekuatan Tuhan, kamu mengalami penyembuhan ajaib yang bahkan membuat para profesional medis takjub. Atau mungkin kamu sedang melalui masa kesulitan finansial, dan kamu tidak tahu bagaimana akan memenuhi kebutuhan. Tetapi saat kamu mempercayai penyediaan Tuhan, kamu menyaksikan pintu-pintu terbuka, dan kebutuhan terpenuhi dengan cara yang hanya bisa digambarkan sebagai supernatural.
Kekuatan supernatural ini tidak terbatas pada tantangan fisik atau material. Ini juga meluas ke pertempuran yang kita hadapi di pikiran dan hati kita. Ketika kamu bergumul dengan kecemasan, depresi, atau kecanduan, dan merasa tidak ada kekuatan tersisa untuk bertarung, kuasa Tuhan masuk. Kamu mendapati dirimu mampu menolak godaan, membebaskan diri dari rantai yang pernah menawanmu, dan mengalami damai yang melampaui segala pemahaman. Keindahan dari kekuatan supernatural ini adalah bahwa itu tidak bergantung pada kemampuan atau jasa kita sendiri. Ini adalah anugerah dari Tuhan, diberikan secara bebas kepada mereka yang mempercayakan diri kepadanya. Saat kamu menyerahkan kelemahanmu kepada Tuhan, mengakui kebutuhanmu akan kekuatannya, Ia memenuhimu dengan kuasa yang bukan dari dunia ini. Jadi, sahabat saudara terkasih, jika kamu mendapati dirimu mengalami kekuatan yang hanya bisa dijelaskan oleh campur tangan ilahi, bersukacitalah, karena ini adalah tanda jelas bahwa Tuhan telah mengunjungi Anda dan sedang bekerja dengan kuat dalam hidupmu. Rangkullah kekuatan ini dan biarkan itu menjadi kesaksian bagi dunia yang menyaksikan tentang kuasa dan kasih luar biasa dari Bapa Surgawi kita. Ingat, ketika kamu lemah, Ia kuat. Ketika kamu merasa tidak bisa melangkah lagi, Ia menggendongmu. Dan ketika kamu menghadapi yang mustahil, Ia membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Percayalah pada kekuatan supernaturalnya dan saksikan bagaimana Ia mengubah kelemahanmu menjadi panggung bagi kemuliaannya untuk diungkapkan. Tanda kelima, kasih mendalam untuk orang lain. Saudara-saudari terkasih, salah satu tanda paling luar biasa bahwa Tuhan telah mengunjungi Anda adalah kasih mendalam untuk orang lain yang mulai meluap dari hatimu. Kasih ini bukan sekadar sentimen atau emosi sementara, melainkan kasih tanpa syarat yang mencerminkan kasih Kristus yang ditunjukkan di kayu salib. Dalam Yohanes, Pistos Kostro, Yesus menyatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih pengorbanan ini adalah esensi dari kasih yang Tuhan curahkan ke dalam hatimu ketika Ia mengunjungi Anda. Ini adalah kasih yang mendorongmu untuk mengutamakan orang lain di atas dirimu sendiri, melayani dengan tanpa pamrih, dan memberikan belas kasihan kepada semua, bahkan mereka yang dianggap tidak layak menurut standar dunia. Ketika kasih Tuhan memenuhi hatimu, kamu mulai melihat orang-orang melalui matanya. Kamu tidak lagi menilai orang berdasarkan penampilan, status sosial, atau kesalahan masa lalu mereka. Sebaliknya, kamu mengenali nilai dan martabat bawaan setiap individu. Tahu bahwa mereka diciptakan menurut gambar Tuhan dan sangat dikasihi olehnya. Kasih ini tidak pasif atau acuh tak acuh. Ini adalah kasih yang menggerakkanmu untuk bertindak. Kamu mendapati dirimu terdorong untuk melayani orang lain, memenuhi kebutuhan mereka, dan menjadi ekspresi nyata dari kasih Tuhan dalam hidup mereka. Baik itu menjadi sukarelawan di tempat penampungan lokal, membimbing pemuda yang sedang berjuang, atau sekadar menawarkan telinga untuk mendengar kepada teman yang membutuhkan. Kamu didorong oleh keinginan untuk membuat perubahan dalam kehidupan orang-orang di sekitarmu. Lebih dari itu, kasih mendalam ini memungkinkanmu untuk mengampuni orang lain. Bahkan ketika mereka telah sangat menyakitimu, kamu memahami bahwa pengampunan bukan tanda kelemahan, melainkan cerminan dari pengampunan yang telah kamu terima dari Tuhan. Seperti yang diinstruksikan dalam Efesus 4:32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Seperti Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, kamu memberikan anugerah dan belas kasihan kepada orang lain. Tahu bahwa kamu juga adalah penerima anugerah Tuhan yang tidak layak. Kasih ini juga mendorongmu untuk menjangkau mereka yang terpinggirkan, ditolak, atau diabaikan oleh masyarakat. Kamu berusaha menjadi suara bagi yang tak bersuara, pembela bagi yang tertindas, dan terang dalam kegelapan. Kamu mengenali bahwa setiap orang, terlepas dari latar belakang atau keadaan mereka, berharga di mata Tuhan dan layak mendapatkan kasih dan belas kasihan. Saat kamu membiarkan kasih mendalam ini membimbing tindakan dan interaksimu,
kamu menjadi saksi kuat akan kuasa transformasi kasih Tuhan. Orang-orang akan memperhatikan cara kamu mengasihi orang lain, dan mereka akan tertarik pada sumber kasih itu. Hidupmu menjadi bukti hidup akan realitas kehadiran Tuhan dan dampak kasih-Nya pada hati manusia. Penting untuk diingat bahwa kasih ini bukan sesuatu yang bisa kamu ciptakan atau hasilkan sendiri. Ini adalah kasih supernatural yang mengalir dari hati Tuhan sendiri. Saat kamu tinggal di dalam Dia dan membiarkan kasih-Nya memenuhimu, kasih itu akan secara alami meluap ke kehidupan orang-orang di sekitarmu. Jadi, sahabat saudara terkasih, jika kamu mendapati dirimu mengalami kasih mendalam untuk orang lain yang melampaui penjelasan manusia, bersukacitalah, karena ini adalah tanda jelas bahwa Tuhan telah mengunjungi Anda dan sedang bekerja dengan kuat dalam hidupmu. Rangkullah kasih ini, dan biarkan itu menjadi kekuatan pendorong di balik semua yang kamu lakukan. Saat kamu mengasihi orang lain dengan kasih Kristus, kamu akan menjadi mercusuar harapan dan bukti akan kuasa transformasi Injil. Tanda keenam, penyediaan yang tak terjelaskan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salah satu tanda paling mengagumkan bahwa Tuhan telah mengunjungi Anda adalah penyediaan yang tak terjelaskan yang kamu saksikan dalam hidupmu. Penyediaan ini sering datang dengan cara yang paling tak terduga, meninggalkanmu dalam kekaguman akan kesetiaan dan perhatian Bapa Surgawi kita. Dalam Matius i 13, Yesus mengingatkan kita, jadi janganlah kamu khawatir, katakan, apa yang akan kami makan, atau apa yang akan kami minum, atau apa yang akan kami pakai. Karena semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata-kata ini bukan sekadar kiasan, melainkan janji kuat bahwa ketika kita mengutamakan kerajaan Tuhan, Ia akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Ketika Tuhan mengunjungi Anda, kamu mulai mengalami kebenaran ini dengan cara yang nyata. Kamu menyaksikan tangan penyediaannya dalam hidupmu, seringkali dengan cara yang paling mengejutkan dan ajaib. Mungkin itu datang dalam bentuk terobosan finansial tepat ketika kamu berpikir semua harapan telah sirna. Mungkin kamu berada dalam situasi putus asa dengan tagihan yang menumpuk dan tidak ada jalan keluar yang jelas. Tetapi tiba-tiba, dari ketiadaan, sebuah cek tak terduga tiba di surat, peluang kerja muncul, atau jiwa dermawan melangkah masuk untuk memenuhi kebutuhanmu. Di momen-momen itu, kamu tidak bisa tidak mengenali bahwa itu adalah tangan Tuhan yang bekerja, menyediakan untukmu dengan cara yang menentang penjelasan manusia. Tetapi penyediaan Tuhan tidak terbatas pada urusan finansial. Ini juga bisa datang dalam bentuk kata-kata dorongan yang tepat waktu dari seorang teman atau bahkan orang asing, tepat ketika kamu merasa putus asa, kewalahan, atau siap menyerah. Seseorang mengucapkan kata-kata kehidupan ke dalam situasimu. Mungkin itu pesan teks sederhana, panggilan telepon, atau pertemuan yang diatur secara ilahi yang mengingatkanmu akan kasih dan kesetiaan Tuhan. Kata-kata dorongan ini berfungsi sebagai tali penyelamat, menarikmu keluar dari keputusasaan, dan memenuhimu dengan harapan dan kekuatan baru. Di waktu lain, penyediaan Tuhan datang dalam bentuk koneksi ilahi. Ia membawa orang-orang ke dalam hidupmu yang bisa membuka pintu, memberikan bimbingan, atau menawarkan dukungan yang kamu butuhkan untuk menavigasi tantangan hidup. Koneksi-koneksi ini mungkin tampak kebetulan pada awalnya, tetapi saat kamu melihat ke belakang, kamu menyadari bahwa mereka diatur oleh tangan kedaulatan Tuhan. Ia tahu persis apa yang kamu butuhkan dan kapan kamu membutuhkannya, dan Ia selalu bekerja di balik layar untuk mewujudkan rencana sempurnanya untuk hidupmu. Saat kamu menyaksikan penyediaan yang tak terjelaskan ini, imanmu dikuatkan, dan kepercayaanmu kepada Tuhan semakin dalam. Kamu mulai mengenali bahwa Ia bukan Tuhan yang jauh atau tidak peduli, melainkan Bapa yang penuh kasih, yang terlibat secara intim dalam setiap aspek hidupmu. Kamu belajar untuk lebih bersandar kepadanya, tahu
bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikanmu. Penting untuk diingat bahwa penyediaan Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan atau inginkan. Terkadang, penyediaannya datang melalui ujian dan tantangan yang membentuk karakter kita dan menarik kita lebih dekat kepadanya. Di momen-momen itu, kita mungkin tidak memahami caranya, tetapi kita bisa mempercayai kebaikan dan kesetiaannya. Kita bisa yakin bahwa Ia sedang mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita dan kemuliaannya, bahkan di tengah rasa sakit dan penderitaan kita. Jadi, sahabat saudara terkasih, jika kamu mendapati dirimu mengalami penyediaan yang tak terjelaskan dalam hidupmu, bersukacitalah, karena ini adalah tanda jelas bahwa Tuhan telah mengunjungi Anda dan sedang bekerja atas namamu. Bersyukurlah atas kesetiaannya, dan biarkan pengalaman-pengalaman ini menjadi pengingat akan kasih dan perhatiannya yang tak pernah goyah terhadap Anda. Saat kamu terus mencari dahulu kerajaannya dan kebenarannya, percayalah bahwa Ia akan terus menyediakan untuk setiap kebutuhanmu. Bagikan kesaksian tentang penyediaannya dengan orang lain, agar mereka juga terdorong dan tertarik lebih dekat kepada Tuhan yang memenuhi semua kebutuhan kita sesuai dengan kekayaannya dalam kemuliaan. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan kelimpahan, dan Ia berkenan memberkati anak-anaknya. Jadi, tetaplah memusatkan pandanganmu kepadanya dan saksikan dengan kagum saat Ia mencurahkan penyediaan yang tak terjelaskan dalam hidupmu, sekarang dan selamanya. Tanda ketujuh, kepekaan meningkat terhadap Roh Kudus. Ketika Tuhan mengunjungi Anda, salah satu perubahan paling mendalam yang mungkin Anda alami adalah kepekaan yang meningkat terhadap Roh Kudus. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 16:13, apabila Ia, yaitu Roh kebenaran, datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kepekaan yang meningkat terhadap bisikan dan dorongan lembut Roh Kudus ini menjadi terang pemandu dalam hidupmu, menerangi jalurmu, dan membantumu menavigasi melalui kompleksitas dan tantangan yang kamu hadapi. Saat kamu semakin dekat dengan Tuhan dan membuka hatimu terhadap kehadirannya, kamu mulai mengenali suara Roh Kudus dengan lebih jelas. Ini adalah suara yang tenang dan kecil yang berbicara kepada jiwamu, menawarkan kebijaksanaan, penghiburan, dan arahan. Kamu mungkin mendapati dirimu lebih sering berhenti untuk mendengarkan, menenangkan pikiranmu, dan menyelaraskan diri dengan apa yang Roh katakan. Kepekaan yang meningkat terhadap Roh Kudus ini membantumu membedakan kehendak Tuhan untuk hidupmu. Ketika dihadapkan pada keputusan, besar atau kecil, kamu bisa beralih ke Roh Kudus untuk bimbingan. Melalui doa dan meditasi atas firman Tuhan, kamu bisa mencari nasihat Roh dan mempercayai bahwa Ia akan memimpinmu ke arah yang benar. Roh Kudus akan memberimu rasa damai atau ketidaknyamanan, mengkonfirmasi atau memperingatkanmu saat kamu mempertimbangkan pilihanmu. Lebih jauh lagi, dorongan Roh Kudus dapat membantumu menghindari jebakan dan godaan yang bisa menghambat pertumbuhan rohanimu. Ketika kamu tergoda untuk menyimpang dari jalan Tuhan, Roh Kudus akan menyadarkan hatimu, mengingatkanmu akan identitasmu dalam Kristus dan pentingnya menjalani hidup yang memuliakannya. Roh akan memberdayakanmu untuk menolak godaan dan membuat pilihan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Saat kamu menyerah pada bimbingan Roh Kudus, kamu akan mendapati dirimu bertumbuh dalam kebijaksanaan dan kepekaan. Kamu akan lebih siap menavigasi tantangan dan kompleksitas hidup, tahu bahwa kamu memiliki kompas ilahi yang menunjuk ke arah kebenaran dan kebenaran. Kamu akan mulai melihat dunia melalui lensa rohani, mengenali tangan Tuhan yang bekerja dalam hidupmu dan kehidupan orang-orang di sekitarmu. Kepekaan yang meningkat terhadap Roh Kudus ini adalah anugerah indah dari Tuhan. Ini adalah tanda bahwa Ia sedang menarikmu lebih dekat kepada dirinya, mengundangmu ke dalam hubungan yang lebih dalam dengannya. Saat kamu belajar mendengar dan merespons dorongan Roh, kamu akan mengalami rasa tujuan, damai, dan kepuasan yang lebih besar dalam hidupmu. Jadi, jika kamu mendapati dirimu lebih selaras dengan bisikan dan dorongan lembut Roh Kudus, bersukacitalah,
Ini adalah indikasi jelas bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu, membentukmu menjadi pribadi yang Ia ciptakan. Rangkullah kepekaan ini sebagai anugerah berharga, dan biarkan Roh Kudus membimbingmu setiap hari. Saat kamu melakukannya, kamu akan menyaksikan kuasa transformasi kasih dan anugerah Tuhan dalam hidupmu, dan kamu akan menjadi terang yang bersinar bagi orang lain, menunjukkan mereka kepada harapan dan kebenaran yang hanya ditemukan dalam Kristus. Tanda ke-8, perubahan mendalam dalam keinginan. Sahabat saudara terkasih, ketika Tuhan mengunjungi Anda, salah satu transformasi paling luar biasa yang akan kamu alami adalah perubahan mendalam dalam keinginanmu. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 37:4, berilah hatimu kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ayat ini menyimpan janji indah. Saat kamu semakin dekat dengan Tuhan dan menemukan sukacitamu di dalamnya, keinginanmu akan mulai selaras dengan keinginannya sendiri. Sebelum bertemu dengan Tuhan, hati kita sering dipenuhi oleh keinginan duniawi, pengejaran kekayaan, status, kesenangan, atau kuasa. Kita mengejar hal-hal yang kita percaya akan membawa kebahagiaan dan kepuasan, hanya untuk menemukan bahwa mereka meninggalkan kita merasa kosong dan tidak puas. Tetapi, ketika Tuhan masuk ke dalam hidup kita, Ia mulai membentuk kembali keinginan kita dari dalam keluar. Saat kamu menghabiskan waktu di hadirat Tuhan, membaca firman-Nya, dan bersekutu dengannya melalui doa, kamu akan mendapati prioritasmu berubah. Hal-hal yang pernah menguasai pikiranmu dan mendorong tindakanmu mulai kehilangan daya tariknya. Sebaliknya, kamu akan mendapati dirimu merindukan hal-hal yang penting bagi Tuhan, hal-hal yang bernilai kekal. Hatimu akan mulai terluka untuk mereka yang tersesat dan menderita, dan kamu akan merasakan keinginan mendalam untuk berbagi kasih dan harapan Kristus dengan orang lain. Kamu akan merindukan keadilan dan kebenaran, dan kamu akan bersedia memperjuangkan apa yang benar. Bahkan ketika itu tidak populer atau mahal, kamu akan lapar akan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan, mendambakan keintiman dan sukacita yang datang dari berjalan erat dengannya. Transformasi keinginan ini bukan peristiwa sekali jadi, melainkan perjalanan seumur hidup untuk menyerahkan kehendakmu kepada Tuhan. Saat kamu terus mencarinya dan menyerah pada Roh-Nya, keinginanmu akan semakin selaras dengannya. Kamu akan mendapati dirimu melepaskan ambisi egois dan merangkul rencana dan tujuan Tuhan untuk hidupmu. Dan inilah hal yang indah. Saat keinginanmu selaras dengan Tuhan, kamu akan menemukan damai dan kepuasan yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Kamu akan menyadari bahwa hal-hal yang pernah kamu kejar hanyalah bayang-bayang dibandingkan dengan kekayaan dan kedalaman kehidupan yang dijalani dalam kemitraan dengan Tuhan. Transformasi keinginan ini adalah tanda kuat bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Ini adalah bukti anugerah dan kasih-Nya yang membentukmu menjadi pribadi yang Ia ciptakan. Jadi, jika kamu mendapati keinginanmu berubah dan hatimu merindukan hal-hal Tuhan, bersukacitalah. Ini adalah indikasi jelas bahwa Ia telah mengunjungi Anda dan sedang menarikmu lebih dekat kepada diri-Nya. Rangkullah transformasi ini, dan biarkan Tuhan terus membentuk keinginanmu. Kejarlah hal-hal yang penting baginya, dan percayalah bahwa saat kamu melakukannya, Ia akan memenuhi kerinduan terdalam hatimu. Karena di dalam Dia, kamu akan menemukan sukacita sejati, tujuan, dan kepuasan yang tidak pernah bisa ditawarkan dunia. Semoga kamu terus berbahagia di dalam Tuhan, dan semoga Ia memberikan apa yang diinginkan hatimu saat kamu berjalan erat dengannya, karena jalannya lebih tinggi dari jalan kita, dan pikirannya lebih tinggi dari pikiran kita. Dan saat kita menyelaraskan keinginan kita dengannya, kita akan mengalami kehidupan berlimpah yang Ia janjikan kepada semua yang mengasihi dan mengikutinya. Tanda ke-9, penyembuhan supernatural. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ketika Tuhan mengunjungi Anda, salah satu pengalaman paling mengagumkan yang mungkin kamu hadapi adalah penyembuhan supernatural, seperti yang dikatakan dalam Yakobus 5:15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit, dan Tuhan akan membangunkannya.
Ayat ini berbicara tentang kuasa luar biasa Tuhan untuk membawa penyembuhan dan pemulihan dalam hidup kita, baik itu fisik, emosional, maupun rohani. Sentuhan penyembuhan Tuhan dapat nyata dalam banyak cara. Masing-masing adalah bukti kasih dan anugerah-Nya. Bagi beberapa orang, ini mungkin datang dalam bentuk penyembuhan fisik, pemulihan ajaib dari penyakit atau cedera yang menentang penjelasan medis. Bisa jadi hilangnya tumor, pemulihan penglihatan bagi yang buta, atau penyembuhan kondisi kronis yang telah menyiksa seseorang selama bertahun-tahun. Tetapi penyembuhan Tuhan melampaui ranah fisik. Ia juga sangat peduli dengan kesejahteraan emosional dan rohani kita. Banyak orang telah mengalami penyembuhan supernatural dari hubungan yang rusak, di mana pengampunan dan rekonsiliasi tampak mustahil. Melalui kuasa Roh Kudus, hati-hati dilunakkan, luka-luka disembuhkan, dan hubungan dipulihkan dengan cara yang hanya bisa dikaitkan dengan campur tangan Tuhan. Orang lain telah menemukan kebebasan dari rantai kecanduan, membebaskan diri dari cengkeraman zat atau perilaku yang pernah menawan mereka. Penyembuhan semacam ini adalah tampilan kuat dari kemampuan Tuhan untuk mengubah hidup dan membawa harapan ke situasi yang paling putus asa. Ketika kita mengalami penyembuhan supernatural, itu bukan hanya kelegaan sesaat dari rasa sakit atau penderitaan. Itu adalah pertemuan mendalam dengan kasih dan kuasa Tuhan. Ini adalah pengingat bahwa Ia terlibat secara intim dalam hidup kita dan bahwa Ia peduli pada setiap aspek keberadaan kita fisik, emosional, dan rohani. Momen-momen penyembuhan ini berfungsi sebagai kesaksian bagi orang lain, menunjukkan mereka pada realitas Tuhan yang hidup dan aktif di dunia saat ini. Ketika orang menyaksikan atau mendengar tentang penyembuhan supernatural, itu dapat memicu rasa ingin tahu, membangkitkan iman, dan membuka pintu bagi Injil untuk dibagikan. Penting untuk dicatat bahwa meskipun Tuhan bisa dan memang menyembuhkan secara supernatural, itu tidak selalu terjadi dengan cara atau waktu yang kita harapkan. Terkadang, penyembuhan datang melalui proses daripada mukjizat seketika, dan dalam beberapa kasus, Tuhan mungkin memilih untuk menyembuhkan dengan cara yang tidak segera terlihat bagi kita. Tetapi terlepas dari bagaimana Tuhan memilih untuk membawa penyembuhan, kita bisa mempercayai kebaikan dan kesetiaannya. Kita bisa yakin bahwa Ia sedang mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita dan kemuliaannya, bahkan di tengah rasa sakit dan penderitaan kita. Jadi, jika kamu telah mengalami penyembuhan supernatural dalam hidupmu, baik itu pemulihan hubungan yang rusak, kebebasan dari kecanduan, atau pemulihan ajaib dari penyakit, bersyukurlah kepada Tuhan, kenalilah sentuhan penyembuhannya, dan bagikan kesaksianmu dengan orang lain agar mereka juga dapat mengenal kasih dan kuasa Tuhan yang agung. Teruslah mempercayai Tuhan dan bersandar pada kekuatannya. Tahu bahwa Ia adalah tabib agung yang menyembuhkan semua penyakit kita dan membalut semua luka kita, karena Ia adalah Tuhan mukjizat, dan tidak ada yang mustahil baginya. Saat kamu berjalan dalam iman dan menyerah pada kehendak-Nya, semoga kamu mengalami kepenuhan kuasa penyembuhannya di setiap area hidupmu, dan semoga kesaksianmu menjadi terang yang menunjuk orang lain kepada harapan dan keutuhan yang hanya ditemukan dalam Kristus. Tanda ke-10. Iman yang tak tergoyahkan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ketika Tuhan mengunjungi Anda, salah satu transformasi paling luar biasa yang akan kamu alami adalah perkembangan iman yang tak tergoyahkan. Iman ini menjadi berakar mendalam dalam janji-janji Tuhan. Seperti yang dijelaskan dalam Ibrani 11:1, iman adalah keyakinan akan apa yang diharapkan, kepastian akan apa yang tidak terlihat. Saat kamu semakin dekat dengan Tuhan dan menghabiskan waktu di hadirat-Nya, imanmu akan menjadi kekuatan tak tergoyahkan yang membimbing dan menopangmu melalui setiap tantangan dan ujian. Bahkan ketika dihadapkan pada keraguan, kesulitan, atau keadaan terhelap, imanmu akan tetap teguh dan tak goyah. Kamu akan mendapati dirimu berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan dengan keteguhan yang tidak bisa digoyahkan. Iman yang tak tergoyahkan ini bukan sesuatu yang bisa kamu kembangkan melalui usaha sendiri. Sebaliknya, ini adalah anugerah berharga dari Tuhan sendiri.
Saat kamu mengabdikan diri pada doa, pembelajaran Alkitab, dan ketaatan pada perintahnya, Tuhan akan memelihara dan menguatkan imanmu dengan cara yang tidak pernah kamu pikir mungkin. Kamu akan mulai melihat tangannya bekerja di setiap aspek hidupmu, dan kepercayaanmu kepadanya akan tumbuh semakin dalam dan tangguh setiap hari. Ketika badai kehidupan datang menghantam, dan musuh mencoba mengisi pikiranmu dengan keraguan dan ketakutan, imanmu akan menjadi jangkarmu. Kamu akan mampu berdiri teguh pada janji-janji Tuhan. Tahu bahwa Ia setia dan benar. Seperti yang diingatkan dalam Filipi 1:6, aku yakin akan hal ini, bahwa Ia yang memulai pekerjaan baik di dalam kamu akan menyelesaikannya sampai pada hari Kristus Yesus. Iman yang tak tergoyahkan ini bukan jaminan hidup bebas dari rasa sakit atau kesulitan, tetapi adalah janji bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Ia akan berjalan di sisimu melalui setiap lembah, menjendongmu melalui setiap badai, dan memimpinmu ke masa depan mulia yang telah Ia persiapkan untukmu. Imanmu akan memungkinkanmu menghadapi setiap hari dengan keberanian, harapan, dan keyakinan bahwa Tuhan sedang mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikanmu dan kemuliaan-Nya. Jadi, jika kamu mendapati dirimu diberkati dengan iman yang tak tergoyahkan, yang tidak bisa digerakkan oleh ujian dunia ini, bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Ini adalah tanda jelas bahwa Ia telah mengunjungi Anda dan sedang melakukan pekerjaan besar dalam hidupmu. Pegang teguh iman ini. Peliharalah setiap hari melalui doa dan pembelajaran firman-Nya, dan saksikan bagaimana Tuhan menggunakannya untuk mengubahmu menjadi gambaran putranya, Yesus Kristus. Semoga imanmu terus berkembang dan bertumbuh, dan semoga kamu menjadi terang yang bersinar di dunia ini, menunjuk orang lain kepada kasih dan kesetiaan tak tergoyahkan dari Tuhan kita yang agung. Amin. Doa penutup. Bapa Surgawi yang terkasih, kami datang di hadapan-Mu hari ini dengan hati penuh syukur dan kagum, mengakui bahwa Engkau, Tuhan yang Maha Kuasa, telah mengunjungi kami. Kasih dan anugerah-Mu telah menyentuh hidup kami dengan cara yang tidak pernah kami bayangkan, dan kami direndahkan oleh kehadiran-Mu. Tuhan, kami bersyukur atas berbagai cara Engkau menunjukkan kesetiaan-Mu kepada kami. Engkau telah bersama kami melalui setiap ujian dan kesengsaraan, membimbing langkah kami, dan menyediakan kebutuhan kami. Bahkan di momen-momen tergelap kami, ketika kami merasa sendiri dan tersesat, Engkau ada di sana, berbisik dengan kata-kata penghiburan dan harapan. Kami memuji-Mu atas anugerah Putra-Mu, Yesus Kristus, yang datang ke bumi untuk menebus kami dari dosa-dosa kami, melalui hidup, kematian, dan kebangkitan-Nya. Kami telah diberikan kesempatan untuk mengalami kasih dan anugerah-Mu dalam ukuran penuh. Kami kagum akan pengorbanan yang Ia buat untuk kami, dan kami selamanya bersyukur atas harapan dan keselamatan yang Ia bawa ke dalam hidup kami. Saat kami merenungkan cara-cara Engkau telah mengunjungi kami, kami teringat akan banyak berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Engkau telah memberikan kami keluarga dan teman-teman yang mengasihi dan mendukung kami, dan Engkau telah menyediakan sumber daya yang kami butuhkan untuk menjalani hidup kami sepenuhnya. Engkau telah memberikan kami anugerah firman-Mu yang membimbing dan mengarahkan jalan kami, dan Engkau telah memberikan kami anugerah Roh Kudus-Mu yang menghibur dan memberdayakan kami. Kami tahu bahwa kunjungan-Mu tidak terbatas pada momen-momen besar dan ajaib dalam hidup kami. Engkau hadir bersama kami dalam momen-momen kecil sehari-hari juga. Engkau ada di sana ketika kami bangun di pagi hari, dan ketika kami merebahkan kepala di malam hari. Engkau ada di sana dalam tawa anak-anak kami, dan dalam kehangatan pelukan seorang teman. Engkau ada di sana dalam keindahan matahari terbenam dan dalam ketenangan momen yang hening. Tuhan, kami berdoa agar kami tidak pernah menganggap kunjungan-Mu sebagai sesuatu yang biasa. Bantu kami untuk selalu menyadari kehadiran-Mu dalam hidup kami, dan untuk menjalani setiap hari dengan rasa syukur dan kagum. Semoga kami tidak pernah melupakan anugerah luar biasa dari kasih dan anugerah-Mu, dan semoga kami selalu berusaha untuk berbagi anugerah itu dengan orang lain. Kami berdoa agar Engkau terus mengunjungi kami. Tuhan,
Kami tahu bahwa masih ada ujian dan tantangan di depan, tetapi kami mempercayai kesetiaan dan kebaikan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan kami, dan bahwa Engkau akan selalu bersama kami, membimbing dan mengarahkan langkah kami. Terima kasih, Tuhan, atas anugerah luar biasa dari kunjungan-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu, anugerah-Mu, dan kesetiaan-Mu. Semoga kami selalu menjalani hidup kami dengan cara yang memuliakan dan menghormati-Mu. Dan semoga kami selalu siap untuk menerima berkat yang telah Engkau simpan untuk kami. Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus Kristus yang suci dan mulia, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Penutup, sahabat saudara terkasih, saat kami mengakhiri video ini tentang 10 tanda bahwa Tuhan telah mengunjungi Anda, saya ingin meninggalkan kata-kata dorongan untuk Anda. Jagalah hatimu tetap terbuka terhadap cara-cara Tuhan berbicara kepadamu dan mengungkapkan dirinya dalam hidupmu. Tanda-tanda ini adalah pengingat bahwa Bapa Surgawi yang penuh kasih selalu bersama kita, membimbing dan mengarahkan langkah kita. Ingat, cara Tuhan seringkali misterius dan tak terduga. Ia mungkin menjawab doa-doa Anda dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan atau antisipasi. Percayalah bahwa rencananya untuk hidup Anda sempurna dan bahwa Ia sedang mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan Anda, bahkan ketika Anda tidak bisa melihatnya. Saat Anda terus mencari Tuhan dan berjalan dalam ketaatan pada firman-Nya, biarkan iman Anda dikuatkan oleh konfirmasi dan tanda-tanda yang Ia kirimkan. Gunakan momen-momen ini sebagai kesempatan untuk semakin dekat dengannya, untuk memperdalam hubungan Anda dengannya, dan untuk bertumbuh dalam pemahaman Anda tentang karakter dan kasih-Nya kepada Anda. Jangan berkecil hati jika Anda tidak melihat jawaban langsung atas doa-doa Anda. Teruslah membawa permintaanmu ke hadapan tahta anugerah dengan hati yang rendah dan penuh kepercayaan. Tahu bahwa Tuhan mendengar setiap doa dan sedang bekerja di balik layar atas namamu. Dan saat kamu menyaksikan tangan Tuhan bergerak dalam hidupmu, jangan simpan kesaksian ini untuk dirimu sendiri. Bagikan dengan orang lain sebagai cara untuk mendorong dan menginspirasi mereka dalam perjalanan iman mereka sendiri. Biarkan hidupmu menjadi kesaksian hidup akan kebaikan, kesetiaan, dan kuasa Tuhan, menunjuk orang lain kepada harapan dan keselamatan yang ditemukan dalam Yesus Kristus. Jadi, teruslah maju, sahabat saudara terkasih, teruslah mencari wajah Tuhan. Teruslah mempercayai rencananya, dan teruslah memperhatikan tanda-tanda berharga bahwa Ia sedang mengunjungi Anda. Ia adalah Bapa yang baik, yang berkenan memberkati anak-anaknya, dan Ia memiliki hal-hal luar biasa yang disiapkan untuk Anda. Beristirahatlah dalam kasih-Nya, percayalah pada waktunya, dan bersiaplah untuk takjub pada cara-cara. Ia akan muncul dan melakukan keajaiban dalam hidupmu. Yang terbaik masih akan datang. Tuhan memberkati Anda.